Selama bertahun-tahun, Tiongkok telah mempersiapkan diri untuk fase ini. Tahun 2027 adalah tahun yang diyakini banyak orang sebagai saat invasi itu akan terjadi, invasi ke Taiwan yang selalu diancam oleh Presiden Xi Jinping. Namun ada hambatan besar yang mengacaukan rencana tersebut. Mesin perang Tiongkok terpaksa dihentikan sebelum sempat berjalan, dan semua itu berkat sebuah negara yang berjarak ribuan mil jauhnya. Ukraina telah menggagalkan invasi Tiongkok ke Taiwan, dan bahkan Amerika Serikat pun terkejut dengan dampak yang ditimbulkan Ukraina terhadap rencana Xi. Tindakan Ukraina bahkan tidak secara langsung melibatkan Taiwan, namun tetap membuat Xi marah. Rencana Tiongkok tertunda karena presidennya merasa frustrasi, dan semua ini terjadi akibat apa yang dilakukan Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya dari Rusia. Selama lebih dari 4 tahun perang, Ukraina telah membantah semua yang diperkirakan Tiongkok tentang bagaimana invasi ke Taiwan akan berlangsung. Sampai pada titik di mana tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ukraina telah memainkan peran besar dalam membuat Tiongkok tidak mungkin menginvasi atau mencaplok Taiwan dalam waktu dekat. Kedengarannya seperti klaim yang berani, bukan? Tapi itu mulai masuk akal ketika Anda menyadari bahwa perang Ukraina telah membawa taktik dan cara bertempur baru yang diamati dan sedang diadopsi oleh semua negara di Asia Tenggara, terutama Taiwan. Apa yang telah dilakukan Ukraina adalah memberikan cetak biru tentang apa yang harus dilakukan oleh negara yang lebih kecil untuk mempertahankan diri dari kekuatan militer yang tampaknya jauh lebih kuat di atas kertas. Cetak biru ini tidak khusus untuk Ukraina, ini bisa diterapkan oleh negara manapun yang memilih untuk mengadopsinya, dan dalam kasus khusus Taiwan, cetak biru ini bisa menjadi pengubah total dalam perang melawan Tiongkok. Apa yang terjadi selama 4 tahun terakhir benar-benar membuat Xi lengah. Semua asumsinya tentang invasi ke Taiwan telah runtuh. Sebelum membahas hal itu, mari kita lihat rencana Tiongkok. Sejak Xi memimpin, ia telah mengerahkan banyak sumber daya untuk menjadikan Tiongkok kekuatan militer terkemuka dunia. Pengeluaran militer Tiongkok tetap tinggi selama bertahun-tahun, dan Xi tidak akan segera menghentikan dana besar itu. 3 tahun hingga 2026, Tiongkok meningkatkan anggaran pertahanan tahunannya sebesar 7,2% per tahun, dan tahun 2026 akan membawa kenaikan lagi sebesar 7%. Hasil dari semua pengeluaran ini adalah terciptanya kekuatan yang seharusnya lebih dari cukup untuk merebut Taiwan. Global Firepower menyebut Tiongkok memiliki militer terkuat ketiga di dunia. Angkatan Laut Tiongkok adalah yang terbesar di dunia dalam hal jumlah asetnya saja, dan terbesar kedua setelah AS Serikat jika dilihat dari tonase. Tiongkok memiliki kapal induk pesawat dan helikopter. Mereka memiliki lebih dari 3.500 pesawat di angkatan udaranya, termasuk hampir 1.500 jet tempur. Berdasarkan catatan, Tiongkok telah berubah dari orang sakit Asia menjadi kekuatan militer dominan di kawasan, setidaknya di atas kertas. Pembangunan kekuatan ini seharusnya berperan besar dalam rencana Tiongkok untuk Taiwan. Strateginya sederhana dan tradisional, berdasarkan pemahaman Xi Jinping tentang taktik militer modern. Pertama, blokade, lalu serangan. Tahun-tahun terakhir menunjukkan Tiongkok ingin memakai angkatan laut besarnya untuk memblokade Taiwan dan melemahkan militernya. Blokade mencegah ekspor keluar dan impor masuk ke Taiwan, dan ini adalah strategi yang layak dilakukan. Cukup lihat tindakan Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz untuk memahaminya. Misi yang disebut Justice Mission 2025 yang diadakan Tiongkok antara 29 dan 30 Desember menunjukkan apa yang ada dalam pikiran Tiongkok. Latihan militer itu berlangsung di sekitar Taiwan dengan kapal dan pesawat Tiongkok melintasi Laut Cina Timur, Laut Filipina, dan Selat Taiwan. Dalam latihan perang, Tiongkok mensimulasikan blokade di sekitar Taiwan yang ditujukan sebagai pendahuluan invasi amfibi sekaligus mendukung strategi pengurasan kekuatannya. Berbicara tentang pengurasan kekuatan, tujuan lain Tiongkok membangun kekuatan militer yang begitu besar adalah agar mereka bisa mengalahkan Taiwan hanya dengan sumber daya yang limpah. Itu adalah dan masih menjadi strategi Rusia di Ukraina. Itu strategi yang digunakan Rusia sejak era Soviet dan bahkan sebelumnya. Cukup punya lebih banyak segalanya, tentara, tank, kapal, pesawat, perlengkapan, dan lainnya. Musuh akhirnya runtuh karena perang tradisional menguras sumber daya dan negara kecil selalu memiliki lebih sedikit sumber daya daripada negara besar. Itulah rencana Tiongkok untuk Taiwan. Blokade, invasi, dan pengikisan. Masalah Tiongkok dan penyelamatan Taiwan telah dibahas sebelumnya. Strategi ini efektif jika lawan menggunakan jenis perang yang sama. Itu bukan yang dilakukan Ukraina terhadap Rusia.
Dan ini berarti semua asumsi yang dibuat Tiongkok tentang invasi ke Taiwan, baik secara laut maupun darat, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Apa yang dilakukan Ukraina adalah menunjukkan bahwa strategi perang modern memungkinkan negara yang lebih kecil untuk melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan penyerang. Itulah yang sedang kita lihat di Ukraina saat ini. Ini masih merupakan perang pengurasan kekuatan. Hanya saja, perang itu sekarang bukan lagi soal banyaknya sumber daya. Ini tentang mencari cara yang paling hemat biaya untuk menghancurkan apa yang dibawa musuh ke medan perang. Kamu mungkin sudah bisa menebak apa yang akan kita bicarakan di sini. Drone. Ukraina memilikinya, Taiwan menginginkannya, dan Tiongkok takut terhadapnya. Invasi yang diinginkan Tiongkok terhadap Taiwan tidak pernah menjadi tugas yang mudah, tidak peduli berapa banyak uang, personel, dan persenjataan yang dilemparkan Xi ke sana. Masih banyak yang harus diatasi. Selat Taiwan memiliki laut yang sangat ganas hampir sepanjang tahun, yang bisa menjadi begitu buluk hingga memaksa jeda dalam upaya invasi. Hanya beberapa pantai pendaratan yang bisa diakses lewat selat, dan semuanya akan dipenuhi pertahanan Taiwan. Angin muson, topan, pegunungan, dan pasukan pertahanan menanti setiap tentara Tiongkok dalam invasi itu. Rencana invasi Taiwan membuat Tiongkok harus siap menghadapi korban jiwa besar, bisa ratusan ribu hingga jutaan. Biaya yang sangat besar inilah yang membuat Tiongkok menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkan invasi. Sehingga jika kita hanya melihat dari segi jumlah, seharusnya Tiongkok bisa dengan mudah mengalahkan militer Taiwan. Rudal telah menjadi kunci dalam strategi Tiongkok, meskipun mereka tahu bahwa Taiwan memiliki pertahanan yang cukup baik untuk melindungi diri dari serangan rudal tersebut. Blokade laut bahkan lebih penting, meskipun hal itu memiliki dua kelemahan. Pertama, kapal apapun yang digunakan dalam blokade tidak bisa digunakan dalam invasi itu sendiri. Kedua, yang lebih penting, kapal-kapal dalam blokade Tiongkok jadi sasaran empuk. Disinilah segalanya mulai berubah, dan cetak biru yang telah diterapkan Ukraina terhadap Rusia benar-benar menjadi sorotan. Jika blokade laut adalah rencana Tiongkok, maka Ukraina dapat memberikan Taiwan apa yang dibutuhkannya untuk mengatasi blokade tersebut, meskipun Taiwan adalah negara yang jauh lebih kecil. Bagaimana kita tahu? Laut Hitam membuktikannya. Sebelum membahas itu, inilah alasan kami membuat The Military Show untuk menjelaskan pergerakan kekuatan di medan perang. Jika Anda baru di saluran ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk melihat lebih banyak video seperti ini. Apa yang diharapkan Tiongkok lakukan di Selat Taiwan dan perairan sekitarnya mirip dengan apa yang diharapkan Rusia lakukan di Laut Hitam. Rusia memanfaatkan kapal perangnya untuk menjadikan Laut Hitam sebagai zona maut bagi kapal kargo Ukraina, sekaligus sebagai jalur aman bagi pengiriman pasukan dan peralatan Rusia ke daratan utama Ukraina lewat Crimea dan Rusia. Kini Laut Hitam nyaris kehilangan armada Rusia terkenal yang namanya diambil dari laut itu. Drone maritim dan udara Ukraina adalah salah satu alasan utamanya. Mereka bisa jadi faktor penentu yang dibutuhkan Taiwan untuk menggagalkan rencana Xi. Drone maritim Ukraina sudah sering terlihat di Laut Hitam selama bertahun-tahun dan kembali jadi sorotan pada 3 Mei. Drone Ukraina menyerang 2 kapal tanker armada bayangan Rusia di Novorossiysk, menyebabkan kerusakan besar pada kapal-kapal di pelabuhan. Novorossiysk kini menjadi markas armada Laut Hitam setelah serangan drone dan rudal Ukraina memaksa mereka meninggalkan Sevastopol. Apa yang kita lihat di sini adalah Ukraina kembali mengejek kekuatan Angkatan Laut Rusia, dan mereka melakukannya dengan menggunakan strategi asimetris yang tidak bisa dihadapi oleh kapal perang tradisional. Lebih dari sepertiga armada Laut Hitam Rusia dinonaktifkan dari perang Ukraina oleh drone dan rudal. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai blokade yang dilakukan oleh kapal-kapal yang tak bisa dilumpuhkan Ukraina, kini telah berubah menjadi mundurnya Rusia secara memalukan, sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun ketika Putin melancarkan invasinya. Kami tadi sempat menyebutkan sebuah cetak biru. Strategi Ukraina di Laut Hitam dapat diterapkan di Selat Taiwan dan sekitarnya. Rusia boleh dibilang sudah kalah di Laut Hitam. Dan meskipun Angkatan Laut Rusia selalu lebih lemah daripada yang terlihat, dan tentu saja tidak semodern milik Tiongkok, Xi pasti sudah melihat apa yang terjadi pada kapal perang Putin. Pelajaran dari Laut Hitam sangat diperhatikan. Tidak peduli seberapa besar atau kuat kapal perangmu, ketika kamu harus mendekatkannya ke musuh, dan terutama ketika mereka harus tetap di satu tempat sebagai bagian dari blokade, mereka menjadi rentan terhadap rudal dan drone. Mengikuti strategi Ukraina, Taiwan dapat memakai drone laut dan udara untuk menghancurkan blokade Tiongkok. Oh, dan Taiwan juga berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Ukraina dalam hal rudal anti kapal.
Seperti yang diungkapkan Taipei Times pada 11 Maret, Taiwan memiliki sekitar 1.000 rudal anti kapal Xiangfeng 2 dan 3 yang dikembangkan di dalam negeri, siap digunakan bersama dengan 400 rudal harpun buatan Amerikas. Yang pertama cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kapal induk. Taiwan sadar yang bisa ditawarkan Ukraina bisa jadi kunci gagalkan rencana Tiongkok. Ukraina menyadari hal ini dan membangun kemitraan di Asia, termasuk dengan satu negara tak terduga yang akan diumumkan di akhir video untuk memberi pesan pada Tiongkok bahwa ambisi Xi akan digagalkan. Taiwan dan Ukraina secara perlahan telah membangun hubungan yang lebih kuat sejak Putin melancarkan invasinya. Kemungkinan karena Taiwan melihat banyak kesamaan antara apa yang dilakukan Putin dan apa yang ingin dilakukan Xi. Pada November 2023, Taiwan menandatangani nota kesepahaman dengan Ukraina saat menghadiri konferensi untuk membantu rekonstruksi Ukraina. Taiwan telah memberi bantuan kemanusiaan ke Ukraina selama invasi, dan hubungan ini makin kuat sejak 6 nota kesepahaman ditandatangani di Polandia pada 2023. 2 tahun setelahnya, Taiwan dan Ukraina menandatangani perjanjian program medis yang mencakup pelatihan dokter, peralatan, dan dukungan lain. Taiwan belum memberi bantuan militer ke Ukraina, mungkin untuk mencegah ketegangan di Indo-Pasifik. Namun hubungan yang awalnya kemanusiaan kini diambang perubahan. Pada 23 Januari, Indo-Pacific Defense Forum melaporkan Taiwan kini menjajaki kerjasama dengan Ukraina mengembangkan kemampuan drone. Langkah ini akan meresmikan kemitraan yang sudah berkembang melalui jalur non-publik menurut laporan forum dan mendukung inisiatif di Taiwan seperti program pengembangan drone 5 tahun yang dimulai pada 2025. Hubungan antara Taiwan dan Ukraina semakin kuat dan sangat mengecewakan bagi Xi. Jelas bahwa Taiwan menyadari bahwa Ukraina telah menciptakan cetak biru untuk menangkis invasi laut dari Tiongkok. Negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik juga memperhatikan apa yang telah dilakukan Ukraina terhadap Rusia, dan mereka juga meniru taktik drone tersebut. Thailand memakai drone ala Ukraina untuk menyerang pasukan Kamboja. Laporan dari Telegraph. Pada pameran Defense Service Asia 2026 di Malaysia, drone menjadi sorotan utama. Pameran itu menunjukkan tingginya permintaan di Asia untuk senjata yang dipakai Ukraina. Saat bergerak ke barat dari Indo-Pasifik ke Teluk, muncul tanda-tanda tentang apa yang mungkin akan terjadi antara Ukraina dan Taiwan. Ukraina menandatangani perjanjian pertahanan jangka 10 tahun dengan beberapa negara Teluk yang terdampak perang Amerika-Iran dengan drone sebagai fokus utama. Putin jelas marah melihat Ukraina mendapatkan begitu banyak pengaruh di Asia, tetapi Xi akan jauh lebih murka. Dia melihat puluhan tahun investasi untuk menjadikan Tiongkok kekuatan militer dominan hilang karena drone kini menjadi senjata utama negara-negara yang diintimidasi Tiongkok. Xi telah menyaksikan bagaimana Taiwan dengan hati-hati membangun kemitraannya dengan Ukraina yang sangat siap bekerja sama. Dan sekarang dia tahu bahwa setiap upaya untuk melancarkan invasi pasti akan membuat Ukraina menawarkan drone dan keahliannya kepada Taiwan. Itu yang dilakukan Ukraina di Teluk, dan ini menunjukkan pada Xi bahwa dia tak bisa mengandalkan Putin dan pasukannya untuk mengalihkan fokus Ukraina dari membangun hubungan seperti ini. Tiongkok ingin mengisolasi Taiwan, tapi Ukraina berusaha mencegahnya. Masih ada kejutan yang akan segera terjadi. Sebelum kita sampai ke sana, ada apa yang sebenarnya ingin dilakukan Xi dan apa yang sebenarnya akan terjadi. Xi berniat memanfaatkan situasi Ukraina sebagai pengalih perhatian dan tempat latihan tentara Tiongkok. Saat dunia fokus ke Ukraina, Tiongkok dan ambisinya ke Taiwan luput dari perhatian. Saat AISEP meluncurkan operasi Epic Fury ke Iran, itu jadi pengalih perhatian lain. AS adalah salah satu negara yang paling mungkin membela Taiwan jika Tiongkok menyerang. Meski sering bertentangan dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Taiwan akan aman selama masa jabatannya. Setiap gangguan seperti yang terjadi di Iran adalah hal yang baik bagi Xi. China dilaporkan mengirim sekitar 200 tentara ke Ukraina pada April 2025 menurut The Hill untuk belajar dari apa yang mereka lihat di garis depan. Perang Ukraina seharusnya jadi kunci invasi China ke Taiwan. Kini perang itu memberi pelajaran dan mungkin segera peralatan bagi Taiwan untuk membela diri. Kenyataan yang harus diterima Xi sangat sederhana. Tiongkok khawatir dengan apa yang bisa dilakukan drone terhadap kapal-kapalnya jika mereka mencoba melancarkan invasi ke Taiwan. Ukraina dan Taiwan belum bekerja sama membuat drone, namun kekhawatiran tetap ada karena Xi tahu Ukraina telah memberi gambaran apa yang harus dilakukan Taiwan. Kita melihat bukti bahwa perhitungan invasi Tiongkok ke Taiwan telah berubah.
Kamu ingat kami pernah bilang sebagian besar orang percaya Tiongkok berencana menginvasi Taiwan tahun 2027? Sepertinya itu sudah tidak berlaku. Sky News melaporkan bahwa intelijen AS Serikat yakin Tiongkok tidak lagi berencana menginvasi pada 2027, melainkan berupaya menguasai pulau itu tanpa serangan militer. Itu perubahan total dan bukan kebetulan. Drone udara kecil dan murah dengan jangkauan jauh yang bisa mengatasi strategi Tiongkok seperti dermaga bergerak untuk invasi Taiwan akan sangat mematikan bagi Tiongkok. Drone maritim yang menenggelamkan kapal Rusia di Laut Hitam bisa sama berbahayanya bagi kapal perang Tiongkok, baik yang memblokade maupun melintas Selat Taiwan untuk pendaratan amfibi. Dan meskipun Anda mungkin berpendapat bahwa Tiongkok memiliki kekuatan angkatan laut yang lebih besar yang dapat digunakan terhadap Taiwan dibandingkan dengan Rusia di Laut Hitam, dan Anda benar, Tiongkok juga tidak bisa memindahkan pasukannya ke Taiwan melalui darat, seperti yang bisa dilakukan Rusia di Ukraina. Pilihan mereka hanya pendaratan amfibi, udara, atau tidak sama sekali. Cetak biru drone Ukraina dibuat untuk mengatasi kedua masalah itu. Sekarang, inilah kejutan di akhir cerita. Bukan hanya Ukraina dan Taiwan yang membuat Xi khawatir. Di India, tampak Ukraina mulai membangun pengaruh. Meskipun India sangat mirip dengan Tiongkok dalam hal dengan senang hati memanfaatkan harga minyak Rusia yang lebih murah akibat sanksi, ada juga perubahan dalam postur pertahanan India sejak perang Ukraina dimulai. Sebuah negara yang dulu mendapatkan 76% impor senjatanya dari Rusia antara tahun 2009 dan 2013, kini telah mengurangi pembelian senjata dari Rusia hingga hanya menyumbang 36% dari impor antara tahun 2019 dan 2023. Salah satu negara yang mungkin menggantikan Rusia sebagai pemasok senjata India adalah Ukraina. Pada tanggal 29 Januari terungkap bahwa India telah membeli drone VB-8 yang telah teruji dalam pertempuran di Ukraina, yang merupakan tanda bahwa salah satu pesaing terbesar Tiongkok untuk dominasi Asia juga mulai belajar dari negara yang telah memberikan cetak biru yang begitu kuat kepada Taiwan. Ini masalah bagi Tiongkok. Jika India dan Ukraina saling mendukung, India akan jadi target yang lebih sulit bagi Tiongkok. Hal yang sama berlaku untuk Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik seperti sudah dijelaskan. Setelah bertahun-tahun mencoba mengejar ketertinggalan dengan militer-militer terbesar di dunia, hingga akhirnya menjadi pemain kekuatan utama di kawasan Indo-Pasifik, Tiongkok sekarang harus meninjau ulang setiap rencana yang pernah mereka miliki untuk menunjukkan dominasi militernya. Dan sekarang ada kemungkinan, sekecil apapun itu, bahwa Tiongkok bahkan mungkin memutuskan untuk membatalkan rencananya terhadap Taiwan sepenuhnya, dan malah fokus pada negara lain yang memiliki wilayah yang juga diklaim oleh Tiongkok. Negara itu adalah Rusia. Putin mungkin segera sadar bahwa invasinya ke Ukraina justru membuatnya jadi domino terakhir yang tumbang dalam rangkaian peristiwa geopolitik tak terduga. Invasinya malah memperkuat Ukraina. Pengembangan pertahanan drone Ukraina menginspirasi negara kecil seperti Taiwan. Tiongkok kini menghadapi masalah serius di Indo-Pasifik karena perubahan pemahaman kita tentang perang modern. Perubahan ini bisa membuat Tiongkok fokus ke utara untuk mengincar wilayah Rusia, di mana banyak penduduknya sudah berbicara bahasa Tionghoa. Apakah Xi dan Putin bisa berubah menjadi musuh? Itu akan menjadi perubahan situasi yang tampaknya hampir mustahil hanya beberapa tahun yang lalu, ketika Taiwan tampak menjadi fokus utama Tiongkok. Namun kita mungkin sudah mulai melihat awal Tiongkok perlahan-lahan merambah Rusia. Xi telah memanfaatkan keputusasaan Putin yang semakin meningkat selama beberapa waktu sekarang. Tanah Rusia kini mulai dikuasai Tiongkok, dan bisa jadi Xi akan mengalihkan fokus dari Taiwan ke Rusia yang melemah. Putin mungkin tidak bisa menghentikan hal ini, dan Anda bisa mengetahui lebih lanjut dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis geopolitik terbaru. Terima kasih telah menonton.